Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 553. Chapter 553 Pertempuran Net. Adapun peringkat yang lebih tinggi, 1000 pilot plane tempur ruang angkasa teratas semuanya adalah tokoh hebat dan memiliki penghargaan khusus. Mereka yang masuk 1000 teratas akan diberikan lencana khusus yang dikeluarkan khusus oleh federasi sesuai dengan peringkat mereka. Dari peringkat ke-101 hingga ke-1000, mereka akan dihadiahi dengan emblem yang sesuai. Misalnya, jika itu adalah tempat ke-1000, maka lencananya adalah GAT 1000, dan tempat ke-999 adalah GAT 999. Di masa lalu, Yin Tianfan adalah ahli piloting plane tempur ruang jiwa yang termasuk dalam 1000 teratas. Setelah masuk top 100 emblem akan berbeda, dari GAT hingga Super GAT. Lan Xuanyu tidak tahu di level berapa Tang Zhenhua dalam hal mengemudikan plane tempur jiwa, dan Tang Zhenhua juga tidak menyebutkannya. Tapi dari perbedaan level antara dia dan guru ini, dia curiga bahwa gurunya adalah pilot kelas Super GAT. Dia tahu bahwa hampir semua pilot Super GAT adalah komandan kapal perang. Lan Xuanyu masih memiliki ruang untuk meningkatkan keterampilan mengemudikannya. Pada saat yang sama, hal yang paling penting adalah masih mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam pertempuran antar bintang. Hanya dengan mengumpulkan keduanya, peringkatnya dapat terus meningkat. Tujuan Tang Zhenhua baginya adalah untuk masuk ke 3000 teratas sebelum lulus dari pengadilan luar. Dan kemudian dia ingin masuk ke 1000 teratas sebelum usia 22 tahun. Mampu menjadi pilot plane tempur ruang angkasa kelas dewa berarti dia akan memiliki kemampuan perlindungan diri yang cukup bagus. Oleh karena itu, ketika seseorang memandang rendah dirinya, yang sudah menjadi pilot S, Lan Xuanyu merasa bahwa dia seharusnya tidak merasa kasihan padanya. Saat ini, Lan Xuanyu menduduki peringkat 9867 di Battle.net. Peringkat ini akan sering berfluktuasi dan diberi peringkat berdasarkan poin pertempuran. Dia juga harus sering pergi ke Battle.net untuk pertempuran, jika tidak, dia akan keluar dari 10.000 teratas. Jika itu terjadi, dia akan kehilangan kualifikasinya untuk memasuki medan perang 10.000 teratas. Tentu saja aku akan memilih yang paling menyenangkan. Ding Zuohan berkata dengan penuh semangat. Tentu saja, di mata Lan Xuanyu, dia merasa bahwa orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Tentu saja, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa dia berbakat. Dia seharusnya memperlakukannya seolah-olah dia berbakat. Baik, Lan Xuanyu tersenyum dan setuju, berubah dari 100.000 teratas menjadi 10.000. Setelah penyesuaian, mereka memasuki medan perang. Duduklah dengan tenang, kata Lan Xuanyu kepada Ding Zuohan. Ayo, aku sangat bersemangat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan plane luar angkasa itu tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, kekuatan besar datang dan menekannya dengan kuat ke kursi. Kekuatan mengerikan menyebabkan dia merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah. Plane tempur luar angkasa sudah menembak, dan ruang luar tidak terbatas. Wah, rasanya sangat enak, teriak Ding Zuohan penuh semangat. Jiwa bela dirinya sebenarnya sangat langka dan terkait dengan astrologi, jadi dia selalu sangat bersemangat tentang luar angkasa. Salah satu hal yang paling dia sukai adalah bepergian ke luar angkasa dengan plane luar angkasa. Sama seperti selama perjalanan panjang ke planet Elf, dia adalah satu-satunya yang tidak merasa kesepian. Ketika dia tidak ada hubungannya, dia akan melihat keluar jendela ke bintang-bintang di kejauhan. Mengamati keindahan ruang tampaknya bermanfaat untuk kultivasi jiwa bela diri. Tapi ini adalah pertama kalinya dia berada di luar angkasa dengan plane luar angkasa. Meskipun itu hanya pot simulasi, dunia dahulu virtual terlalu realistis dan semuanya terasa sama. Perasaan kuat dari sebuah kekuatan yang mendorongnya ke punggungnya menghasilkan rangsangan besar dan kenyamanan yang tak terlukiskan. Tepat pada saat ini, melalui layar di depannya, Ding Zuohan melihat bola api menyala di kejauhan dari waktu ke waktu. Dia samar-samar bisa melihat beberapa plane ruang angkasa terbang di sekitar. Perasaan terbang di luar angkasa itu segera membuatnya terpesona. Bos, lihat, plane luar angkasa itu terbang sangat cepat. Cara mereka bergerak maju mundur sangat keren. Wow, mereka benar-benar bisa berbelok ke arah itu. Bisakah plane luar angkasa benar-benar menahannya?
Ding Zuohan semakin merasa bahwa itu adalah kesalahan tidak memilih Departemen Komando Antar Bintang saat itu. Dia sangat menyukai ruang. Tapi pikirannya berhenti di situ. Penglihatannya tiba-tiba kabur dan Ding Zuohan segera merasakan kekuatan yang kuat dari samping. Dia ditekan ke kursi dan pemandangan di depan matanya menjadi buram dan semuanya menjadi buram. Di bawah kendali Lan Xuanyu, plane luar angkasa itu bergerak secara horizontal dan berbelok 90 derajat dengan gesit, menghindari serangan diam-diam dari plane luar angkasa yang bersembunyi di kegelapan. Ini adalah plane tempur luar angkasa hantu dengan kemampuan tembus pandang. Itu sangat umum dalam pertempuran luar angkasa, dan seseorang biasanya harus sangat dekat untuk mendeteksi pihak lain melalui gelombang energi. Lan Xuanyu telah berlatih selama bertahun-tahun dan secara alami sangat sensitif dalam aspek ini. Dia langsung menghindar. Plane ruang angkasa hantu menjadi terlihat dan juga berbelok, dan ia memilih untuk muncul di belakang plane ruang angkasa Lan Xuanyu. Dalam pertempuran plane ruang angkasa, tabu terbesar adalah dikunci dari belakang. Jika itu terjadi, akan sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Lan Xuanyu tidak ragu sama sekali. Untuk dapat masuk ke dalam 10.000 teratas, masing-masing dari mereka adalah pilot es dan sangat kuat. Di sini, keterampilan terbangnya hanya bisa diperingkatkan di bawah. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Oleh karena itu, ketika dia tiba-tiba diserang oleh Phantom Space Fighter, dia sudah lupa bahwa dia memiliki kopilot di sampingnya. Begitu dia berbelok 90 derajat untuk menghindari serangan itu, plane luar angkasa itu dengan cepat menarik ke atas. Manuver Cobra menarik kapal perang ke atas dan pada saat yang sama, dia melakukan backflip tanpa ragu-ragu. Dia sangat tegas dan bahkan Tang Zhenhua akan memberinya acungan jempol jika dia melihat ini. Begitu lawan dengan peringkat yang sama menguncinya dari belakang, terlalu sulit untuk membalikkan keadaan. Daripada berjuang untuk kemungkinan kecil itu, lebih baik mengambil risiko sejak awal. Meskipun ini akan menempatkannya dalam bahaya secara instan, itu juga merupakan respons yang paling proaktif. Di medan perang seperti ini, tanpa dukungan sekutu, semua orang harus mengandalkan diri mereka sendiri. Saat berhadapan dengan musuh, hanya pemberani yang akan menang. Pejuang luar angkasa hantu melihat backflip Lan Xuanyu dan tidak terus maju. Saat serangkaian sinar jiwa melesat ke arah Lan Xuanyu, plane luar angkasa hantu itu berguling horizontal. Pada saat yang sama, mesinnya mati dan memperlambat momentumnya. Sinar demi sinar menyapu sisi plane luar angkasa Lan Xuanyu, dan ada juga beberapa yang mengenainya. Itu menyebabkan plane luar angkasanya bergetar hebat, dan energi perisai pelindungnya jatuh. Tapi dengan mengandalkan reaksi kuatnya, plane luar angkasa itu sudah berbalik dan berguling horizontal, akhirnya berhadapan dengan plane luar angkasa hantu itu. Tidak ada keraguan bahwa penyergapan cermat lawan telah memungkinkannya untuk menang, tetapi Lan Xuanyu juga membalikkan situasi. Sinar jiwa melesat keluar dan menutupi plane luar angkasa hantu. Pada saat yang sama, Lan Xuanyu mengendalikan plane luar angkasanya untuk mempercepat dan meningkatkan daya dorong secara maksimal. Plane tempur luar angkasa seperti apa yang paling sulit untuk dikemudikan? Secara alami, itu dalam kondisi kelebihan beban. Hanya dengan membiasakan diri dengan semua fungsi plane luar angkasa, seseorang dapat mengemudikannya semudah lengannya. Tetapi pada saat yang sama, plane luar angkasa yang kelebihan beban juga yang paling kuat. Memang benar bahwa Phantom Space Fighter berada di atas angin berkat serangan diam-diamnya, tetapi karena memiliki sistem invisibility, konsumsi energinya sedikit lebih tinggi daripada Space Fighter biasa. Oleh karena itu, meskipun sepertinya Lan Xuanyu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia hanya kehilangan energi. Pihak lain tidak dapat menguncinya dari belakang, dan situasi antara kedua pihak sudah kembali ke netral. Itu memberi kesan kepada lawannya bahwa pilot yang dia sergap sangat tegas dan bahkan memiliki sedikit keganasan. Lan Xuanyu tidak berhenti bahkan untuk sedetik dan segera menyerbu ke arahnya dengan kecepatan tercepatnya. Ini adalah situasi di mana hidup dan mati ditentukan dalam sekejap. Mereka semua adalah pilot es, jadi pilot plane tempur luar angkasa hantu tentu saja tidak akan malu-malu saat ini. Dalam pertempuran satu lawan satu antara pejuang luar angkasa, begitu satu pihak menjadi lebih lemah dalam hal momentum, manuver mereka pasti akan terpengaruh dan perubahan sikap akan menyebabkan kematian seseorang. Soul Land 4 Chapter 554. Chapter 554 bertarung dengan plane luar angkasa Phantom. Oleh karena itu, ketika dia menyadari bahwa Lan Xuanyu bergerak dengan kecepatan penuh, pilot plane luar angkasa hantu ini tidak ragu-ragu untuk mendorong plane luar angkasanya hingga batasnya.
Kedua belah pihak saling menyerang dengan kecepatan tertinggi. Lan Xuanyu menjadi sangat tenang saat ini. Setelah kekuatan spiritualnya berlipat ganda berkat bis Gaditian, persepsinya telah mengalami perubahan total. Dia selalu mengetahui pentingnya dan manfaat penabur spiritual bagi para master jiwa, tetapi setelah peningkatan yang tiba-tiba ini, dia benar-benar memahami betapa pentingnya kekuatan spiritual. Apakah itu menumbuhkan penabur jiwa, kekuatan garis keturunan, mengendalikan keterampilan jiwanya atau mengemudikan plane luar angkasa seperti ini, kekuatan spiritual akan memberinya bantuan besar. Kekuatan spiritualnya yang kuat memungkinkan dia untuk merasakan setiap menit perubahan pada plane luar angkasanya, dan dia juga bisa merasakan perubahan pada musuhnya. Itu memungkinkan dia untuk bereaksi pada saat yang paling penting. Ketika kedua plane ruang angkasa menyerang satu sama lain dengan kecepatan penuh, mereka sudah bisa merasakan ancaman dari pihak lain. Kedua pejuang ruang angkasa itu terus bergerak sedikit, mencoba yang terbaik untuk menghindari sinar jiwa yang ditembakkan pihak lain ke arah mereka. Pada saat yang sama, mereka juga menembakkan sinar jiwa, mencoba yang terbaik untuk memprediksi arah pihak lain. Mereka semua adalah pilot dengan pangkat yang sama, jadi mereka cukup baik dalam membuat penilaian dalam aspek ini. Pada saat ini, kekuatan otak dan intuisi yang baik menjadi sangat penting. Segera, pilot plane tempur luar angkasa hantu menyadari bahwa dia sedang ditekan. Pejuang luar angkasa hantunya jelas telah terkena sinar jiwa lebih banyak daripada pihak lain. Apa artinya ini? Itu berarti pihak lain lebih kuat darinya. Mungkinkah lawannya berada di peringkat 5.000 teratas atau bahkan 3.000? Mengapa dia muncul di area pinggiran seperti itu? Pilot plane tempur luar angkasa hantu ini berada di peringkat sekitar 8.000. Selain Phantom Space Fighter yang dia beli dengan sejumlah besar soul coin, pencapaiannya baru-baru ini cukup bagus. Dia tidak menyangka bahwa serangan diam-diamnya barusan akan menabrak pelat besi. Lan Xuanyu sendiri sebenarnya cukup terkejut. Sejak kembali, dia belum punya waktu untuk mengemudikan plane luar angkasa. Ketika dia belajar dari gurunya, dia selalu berlatih Misha Piloting. Menurut Tang Zhenhua, levelnya dalam piloting plane tempur luar angkasa telah mencapai hambatan. Setelah mencapai kemacetan ini, jika dia ingin meningkatkan, dia harus mengumpulkan lebih banyak pengalaman dan secara bertahap mengintegrasikan karakteristik jiwa bela diri dan kekuatan spiritualnya ke dalam uji coba plane tempur ruang angkasa. Tang Zhenhua telah memberitahu Lan Xuanyu sebelumnya bahwa di antara 1.000 pilot plane tempur luar angkasa teratas, tidak ada satupun yang kultivasinya lebih rendah dari 6 cincin, hanya lebih kuat. Bahkan ada beberapa pilot yang akan memakai battle armor mereka untuk meningkatkan keterampilan piloting mereka. Di bawah premis bahwa plane ruang angkasa mampu menahan tekanan, mereka mampu melakukan banyak manuver tidak manusiawi. Oleh karena itu, jadwal mingguan Lan Xuanyu untuk uji coba plane luar angkasa telah berkurang banyak. Dia memiliki lebih banyak waktu untuk mengemudikan Misha dan membiasakan diri dengannya. Dia tidak menyangka bahwa setelah peningkatan kekuatan spiritualnya, itu benar-benar akan meningkatkan keterampilan mengemudikannya begitu banyak. Pada saat ini, mengemudikan plane luar angkasa terasa seolah-olah dia telah sepenuhnya menyatu dengannya. Bahkan serangan lawannya tampak melambat. Melihat kedua plane luar angkasa akan bertabrakan, pilot plane luar angkasa hantu membuat pilihannya. Dia menarik plane luar angkasanya secara horizontal dan langsung menyimpang dari lintasan aslinya. Kecepatannya dalam keadaan kelebihan saat dia menyerang ke samping dan mengaktifkan mode tembus pandang. Itu benar, dia menjadi takut. Dia tidak ingin bertarung dengan Lan Xuanyu lagi karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia akan kalah. Kalah dalam pertempuran seperti itu berarti poinnya akan berkurang, dan ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Kedua belah pihak sedang mengisi daya dengan kecepatan penuh. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit untuk berbalik dan mengubah arah. Jadi jika dia memilih untuk melarikan diri, peluangnya masih sangat tinggi. Kedua plane luar angkasa melewati satu sama lain hampir pada waktu yang bersamaan. Plane tempur luar angkasa hantu menyerang jauh dan hampir tidak terlihat. Namun, Lan Xuanyu sudah merasakan niat pihak lain saat kedua belah pihak akan berpapasan. Semua meriam jiwa di kapal perangnya langsung terisi penuh. Pejuang ruang jiwa terus maju dengan kecepatan penuh, tetapi juga menyimpang dari lintasan aslinya dan menggambar busur besar di langit. Jika seseorang mengamati dari luar angkasa, mereka akan menyadari bahwa meriam utama pejuang ruang jiwa Lan Xuanyu dan 4 meriam sekunder telah menjadi lebih terang. Ini adalah tanda bahwa mereka terisi penuh. Pejuang ruang jiwa pihak lain secara alami telah mengamatinya dan bisa merasakan energi berkumpul di sisinya.
Tapi dia menghela nafas lega karena plane luar angkasanya sudah tidak terlihat saat ini. Meskipun plane ruang angkasa Lan Xuanyu terbang melengkung dan bergegas kembali secepat mungkin, kedua belah pihak telah berpisah dan tidak dapat saling mendekat karena mereka tidak dapat mendeteksi satu sama lain. Jika mereka tidak bisa mendekat, mereka tidak akan bisa melihat tembus pandang plane ruang angkasa jiwanya. Pejuang luar angkasa hantu tidak hanya mahir dalam serangan diam-diam, tetapi juga mahir dalam melarikan diri dari pertempuran. Namun, bagi pilot ini, hatinya sakit. Menjadi tidak terlihat sekali membutuhkan sedikit energi. Setelah itu, dia harus menggunakan koin jiwa untuk mengisi daya. Tetapi tepat pada saat ini, rasa bahaya bawaannya menyebabkan semua bulu di tubuhnya berdiri. Dia tanpa sadar melihat ke samping dan melihat cahaya yang kuat terbang ke arahnya. Itu menuju ke arahnya. Dia dengan panik mencoba menghindar, tetapi momen relaksasi itu menyebabkan kendalinya melambat. Plane tempur luar angkasanya sudah melakukan yang terbaik untuk berguling, tetapi cahaya kuat itu meledak tepat di sebelahnya. Meriam utama plane luar angkasa biasanya tidak akan ditembakkan dengan mudah karena menghabiskan terlalu banyak energi. Tapi tanpa ragu, itu juga yang paling kuat. Di tengah gemuruh yang intens, plane luar angkasa hantu itu tampaknya telah diledakkan dari udara tipis dan penutup pelindungnya hancur. Pada saat berikutnya, yang menyambutnya adalah pembaptisan beberapa sinar jiwa. 30 detik kemudian, setelah menggunakan semua kemampuannya untuk menghindar, Phantom Space Fighter akhirnya berubah menjadi bola api dan meledak. Sampai pejuang ruang jiwanya meledak, dia masih tidak mengerti mengapa penilaian pihak lain begitu akurat. Dia tidak bisa melihat atau menguncinya, tetapi meriam utamanya benar-benar bisa mengenainya secara membabi buta. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. 3000, ini jelas merupakan kekuatan seseorang yang berada di antara 3000 teratas. Apakah Lan Xuanyu benar-benar sekuat 3000 teratas? Jawabannya pasti tidak, tapi ini tidak mempengaruhi serangannya sekarang. Perasaan itu hanya sepersekian detik, dan dia telah meluncurkan serangannya sesuai dengan apa yang dia rasakan. Dia memiliki perkiraan kasar tentang area dan arah. Seolah-olah dia memiliki sepasang mata tak terlihat yang bisa melacak lawannya dengan sangat jelas. Dan setelah serangan yang berhasil itu, pihak lain benar-benar dirugikan. Tidak peduli berapa banyak mereka mencoba menghindar, mereka tidak dapat melarikan diri dari pengejarannya. Lagi pula, hanya ada 2 plane luar angkasa di daerah ini. Menghancurkan pihak lain menghabiskan cukup banyak energi plane ruang angkasanya. Lan Xuanyu menghela nafas lega dan dengan cepat memilih untuk kembali. Setelah kembali ke pangkalan, semua jenis data muncul di layar. Itu pada dasarnya adalah deskripsi dari pertempuran sebelumnya. Menghancurkan plane luar angkasa musuh, peringkat 8.961, peringkat meningkat menjadi 9.403. Jika dia ingin meningkatkan peringkatnya di medan perang luar angkasa ini, cara terbaik adalah mengalahkan lawan yang lebih kuat darinya. Sistem akan menghitung poinnya berdasarkan penampilannya dalam pertempuran ini, dan poin yang terkumpul secara alami akan mengubah peringkatnya. Dia benar-benar menghancurkan kapal perang yang berada di peringkat 9.000 teratas. Ini adalah peningkatan yang jelas. Lan Xuanyu bisa merasakan bahwa dia telah memasuki dunia baru dalam uji coba plane tempur luar angkasa. Ini harus menjadi manfaat dari peningkatan kekuatan spiritualnya. Soul Land 4 Chapter 555. Chapter 555 dari hati ke hati dengan Xiu. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya karena kegembiraan. Dia perlu datang beberapa kali lagi untuk mengalami lebih jelas perubahan terbarunya dalam aspek ini dan menstabilkan peningkatan ini. Zuohan, apakah kamu sudah terbiasa? Lan Xuanyu tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki kopilot dan dengan cepat bertanya. Tidak ada suara, tidak ada jawaban, tapi Lan Xuanyu samar-samar bisa merasakan tubuh sedikit gemetar. Dia secara naluriah keluar dari sistem dan perlahan membuka penutup kokpit. Kemudian, dia melihat pemandangan yang familiar. Piloting plane tempur ruang angkasa secara alami mengharuskan seseorang untuk memakai helm. Ini adalah komponen penting dari simulator, dan demi dapat merasakan dan mengamati data dengan lebih baik. Semuanya tidak berbeda dengan mengemudikan plane tempur luar angkasa sungguhan. Mengapa Lan Xuanyu merasa bahwa adegan ini familiar? Karena dia telah melihatnya sebelumnya selama ujian akhir. Saat itu, ketika Qianlei tersapu oleh angin puyuh dan pingsan, dia banyak muntah dan di helmnya. Pada saat ini, ada kekacauan di dalam helm Ding Zuohan. Reaksi pertama Lan Xuanyu adalah,
saat itu aku hanya muntah setelah melepas helmku. Dia tidak mati lemaskan. Dia dengan cepat melompat keluar dari pot simulasi, menarik Ding Zuhan keluar, dan dengan cepat pergi ke toilet untuk membersihkan. Ketika Lan Xuanyu menggunakan kepala pancuran untuk membersihkannya, Ding Zuhan memutar matanya. Tidak hanya dia merasa tercekik, tetapi dia juga merasa mual dan pusing. Wajahnya pucat dan dia kehilangan kata-kata. Lan Xuanyu bertanya dengan nada meminta maaf, "Zuhan, apakah kamu baik-baik saja?" Ding Zuhan mengangkat tangannya dan melambai pada Lan Xuanyu seolah dia ingin mengusirnya. Lan Xuanyu menatap matanya yang bingung. "Apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" Ding Zuhan melambaikan tangannya lagi, seolah meminta Lan Xuanyu untuk pergi dengan cepat. Lan Xuanyu terbatuk dan berbalik untuk pergi. Dia secara kasar memahami pola pikir Ding Zuhan. "Pergi siksa yang lain, ketua kelas. Mereka masih menunggumu." Tentu saja, Lan Xuanyu masih sangat lembut terhadap yang lain, dan yang lain tidak gelisah seperti Ding Zuhan. Oleh karena itu, intensitas kompetisi dibatasi hingga 100.000 teratas. Meski begitu, segera, toilet itu penuh sesak. Untungnya, tidak ada yang muntah di helm mereka seperti Ding Zuhan. Siswa Akademi Shrek sangat luar biasa. Pusing terkait erat dengan kekuatan spiritual. Mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat secara alami memiliki ketahanan yang lebih kuat. Misalnya, Lan Mengqin, setelah mengalaminya, dia tidak muntah dan hanya duduk di tanah, terengah-engah. Qian Qiu, "Oh, tidak, Xiu Xiu, ayo lakukan." Lan Xuanyu dan Bai Xiu Xiu memasuki kokpit. Pintu kabin tertutup dan Lan Xuanyu mengoperasikan sistem saat dia berkata, "Saya tidak punya waktu untuk bertanya mengapa Anda tiba-tiba mengubah nama Anda. Apakah Anda merasakan sesuatu ketika bis Gat Ditian menjalani kesengsaraannya?" Petik 2. Bai Xiu Xiu tetap diam. Lan Xuanyu tidak menyelidiki lebih jauh. Jika ini adalah rahasianya, lebih baik tidak bertanya. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Sistem dihidupkan dan layar menyala sebelum suara Bai Xiu Xiu terdengar. "Saya pernah kehilangan ingatan dan melupakan banyak hal tentang masa kecil saya. Aku bahkan melupakan ayah dan ibuku. Jadi, sebelum saya bertemu guru, saya adalah seorang yatim piatu. Gurulah yang membuat saya merasakan kehangatan lagi dan membuat ingatan saya berangsur-angsur pulih. Pertama kali saya melihat Anda, itu membuat saya merasa sangat akrab dan mengingatkan saya pada beberapa hal di masa lalu. Itu sebabnya aku memperlakukanmu berbeda dari yang lain." Lan Xuanyu tidak bisa tidak terkejut, dan bahkan tangannya menjadi lebih lambat. "Hari itu, ketika Dewa Binatang sedang mengalami kesengsaraannya, ingatanku dirangsang lagi dan aku mengingat apa yang terjadi ketika aku masih muda. Nama Dong Qian Qiu adalah obsesi di hati saya, tetapi nama asli saya adalah Bai Xiu Xiu. Ini adalah nama yang diberikan orang tua saya kepada saya. Mereka sudah tidak ada lagi dan aku tidak bisa lagi bersikap keras kepala atau memberontak. Saya hanya ingin menggunakan nama ini lagi." Suara Bai Xiu Xiu rendah. "Lan Xuanyu, aku minta maaf karena mengungkit masa lalumu yang menyedihkan. Ayah dan ibumu." Suara Bai Xiu Xiu sedikit tersendat. "Mereka sudah mati, mereka dibunuh oleh musuh kita. Saya sangat merindukan mereka. Xuanyu, beritahu saya, jika saya dapat berkultivasi ke peringkat dewa suatu hari nanti, apakah ada peluang untuk menghidupkannya kembali?" Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam. Apakah mungkin? Setidaknya dari apa yang telah dia pelajari sejauh ini, tampaknya mustahil. Itu hampir mustahil. Tapi bisakah dia memberitahu Bai Xiu Xiu ini? Dia tidak bisa, dia tidak tahan. "Kami pasti bisa melakukannya. Selama kami bekerja keras untuk menemukan jejak orang tua Anda, itu harus dimungkinkan melalui mereka. Selanjutnya, darah mereka mengalir di tubuh Anda, dan melalui kekuatan garis keturunan Anda, mungkin ada jalan. Tapi saya khawatir kita harus menunggu sampai kita berkultivasi ke tingkat dewa terlebih dahulu. Ayo bekerja keras bersama, aku akan membantumu." Lan Xuanyu mengulurkan tangan dan memegang tangan kecilnya yang agak dingin. Bai Xiu Xiu memegang tangannya dengan kedua tangan dan tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menekan punggung tangannya ke wajahnya. Lan Xuanyu bisa dengan jelas merasakan air mata panas mengalir di tangannya dan hatinya terkepal. Pada saat ini, dia merasakan kelemahan Bai Xiu Xiu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, dia membutuhkan kehangatan dan belas kasihan. Dia membuka sabuk pengamannya dan membungkuk. Pada saat ini, pot simulasi gelap gulita, dan hanya layar di depan mereka yang menyala. Mereka belum memasuki dunia virtual, tetapi pada saat ini,
Lan Xuanyu sudah memeluk Bai Xiuxiu dengan erat. Apakah dia dipanggil Dong Qianqiu atau Bai Xiuxiu, dia memutuskan untuk melindunginya dan tidak membiarkannya menangis. Selama sesi uji coba, dan mungkin karena pengaruh kondisi spiritualnya saat ini, kondisi Bai Xiuxiu melampaui semua orang. Setidaknya ketika dia keluar dari simulator, ekspresinya relatif tenang. Tentu saja, ini juga terkait dengan suasana hati Lan Xuanyu yang terpengaruh dan penurunan intensitas terbang. Semua orang terhuyung-huyung keluar dari Interstellar Center, kecuali Lan Xuanyu, tentu saja. Seseorang tertentu muntah di dalam helm dan didenda. Guru Teng menyatakan bahwa ini adalah penampilan orang lemah dan sangat menjijikkan sehingga dia harus dihukum. Sebuah emblem kuning hilang begitu saja. Ding Zuohan benar-benar ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia akhirnya mengerti apa artinya tidak mencari kematian. Siapa yang memintanya begitu sombong? Namun, kelas ini memungkinkan banyak orang untuk mengalami misteri luar angkasa untuk pertama kalinya. Setelah pusing berangsur-angsur menghilang, kebanyakan orang menjadi sangat tertarik dengan plane luar angkasa. Bagaimanapun, Lan Xuanyu dianggap kuat di antara 100.000 teratas. Dia tidak menghadapi terlalu banyak musuh yang kuat saat mengemudikan, dan dia relatif santai. Hal ini memungkinkan sebagian besar siswa untuk mengalami keajaiban piloting plane tempur ruang angkasa. Yang lain pergi untuk beristirahat, tetapi Lan Xuanyu pergi ke ruang tempa akademi. Dia tidak berani mengendur, dia masih harus bekerja lebih keras pada One World Battle Armor-nya. Konsep kelas eksperimen perang bintang telah membuka pintu baru baginya. Impian masa kecilnya adalah tumbuh dan menjadi komandan kapal perang, memimpin kapal perang luar angkasa yang kuat untuk terbang di angkasa. Seiring bertambahnya usia, mimpinya mulai meningkat, tetapi yang satu ini tidak pernah berubah. Apa yang paling menggerakkan dia hari itu selama pidato gurunya adalah bahwa mereka dapat mengemudikan kapal perang kecil sebagai kelas dan mencapai misi sulit yang tidak dapat diselesaikan oleh individu. Ini sangat menggerakkan Lan Xuanyu. Meskipun dia ingin menjadi komandan luar angkasa, dia tidak tahu seperti apa bawahannya jika dia menjadi komandan. Tidak diragukan lagi itu akan membutuhkan pelatihan yang panjang. Solen 4 Chapter 556 Chapter 556 Rencana Lan Xuanyu. Tetapi bagaimana jika orang-orang di kapal perangnya adalah orang-orangnya sendiri? Bagaimana jika mereka adalah teman sekelasnya? Mengesampingkan fakta bahwa kemampuan individu siswa ini jauh melampaui orang biasa, hanya hubungan di antara mereka yang luar biasa. Saat ini, tahun-tahun pertama seperti keseluruhan, tim semacam ini telah menjadi kelas eksperimen Akademi Shrek. Bahkan jika mereka akan mengemudikan kapal perang ukuran kecil di masa depan, mereka masih akan memiliki kekuatan tempur yang relatif kuat. Inilah yang diinginkan Akademi. Bagaimana kapal perang ukuran kecil bisa kuat? Ini bukan sesuatu yang perlu dia pertimbangkan. Jika dia dan teman-teman sekelasnya cukup kuat, Akademi dan Sekte Tang pasti akan menyelesaikan masalah ini untuk mereka. Oleh karena itu, Lan Xuanyu punya ide baru. Armor pertempuran satu kata dapat ditempa menggunakan susunan jiwa yang diukir dari logam langka biasa. Itu tidak terlalu sulit untuk dibuat, tetapi armor pertempuran dua kata berbeda. Armor pertempuran dua kata harus menyatu ke dalam tubuh pengguna. Oleh karena itu, jika One World Battle Armor biasa saja, maka semuanya harus dibuat ulang dan diadaptasi untuk Two World Battle Armor. Oleh karena itu, bagi siswa Akademi Shrek, mereka harus menggunakan 1000 logam halus untuk membuat armor pertempuran satu kata mereka sendiri. Hanya dengan begitu mereka dapat memastikan bahwa One World Battle Armor mereka akan dapat berevolusi menjadi Two World Battle Armor di masa depan dan tidak dibuat ulang. Ini akan menghemat sumber daya dan waktu. Ribuan logam halus tidak hanya mahal, tetapi juga sangat langka. Harga di Akademi adalah persentase kecil dari harga sebenarnya di dunia luar, jadi tentu saja yang terbaik untuk membelinya di Akademi. Namun, 1000 logam halus masih merupakan barang langka. Belum lagi 1000 logam halus kelas 1. Blacksmith Society selalu memiliki jumlah orang paling sedikit, jadi jumlah siswa yang bisa dilatih secara alami sangat kecil. Selanjutnya, setiap orang harus berkultivasi dan bekerja keras untuk meningkatkan diri mereka sendiri, jadi siapa yang akan memiliki lebih banyak waktu untuk menempa? Oleh karena itu, hanya beberapa orang di pengadilan luar yang ditakdirkan untuk dapat menggunakan logam 1000 halus kelas 1 untuk membuat battle armor mereka. Lan Xuanyu bahkan mendengar bahwa ada senior yang telah membuat ulang seluruh set battle armor mereka setelah memasuki inner court untuk memuaskan pengejaran kekuatan mereka dalam battle armor mereka. Thousand Refinements kelas 1 adalah yang terbaik untuk One World Battle Armor.
Bagaimana dia bisa memperkuat kohesi mereka? Bagaimana dia bisa memperkuat pengakuan teman-teman sekelasnya tentang dia? Lan Xuanyu memikirkan ide yang bagus, dan itu adalah berhutang uang padanya. Itu benar, berhutang uang padanya. Logam langka yang dia peroleh selama ujian akhir sudah cukup untuk membuat One World Battle Armor selama 1 tahun pertama. Selanjutnya, dan ini dengan premis hanya menggunakan logam langka 1000 halus kelas 1. Tapi Lan Xuanyu bukan orang yang dermawan, jadi dia tidak mungkin memberikan ini kepada teman-teman sekelasnya. Mereka tidak hanya tidak akan bersyukur jika mereka tidak bekerja keras untuk itu, tetapi mereka juga akan menjadi malas. Jadi, dia memikirkan sebuah rencana. Dia akan memberikan logam 1000 halus kelas 1 kepada semua orang, tetapi mereka harus membelinya dengan harga pasar sekolah. Tentu saja, dia tidak akan menerima uang, hanya emblem. Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki cukup emblem? Dia akan meminta mereka membeli secara kredit. Mereka bisa membayarnya kembali secara perlahan. Ketika semua orang berutang lambang, batuk-batuk, akankah ada suara kedua di antara tahun-tahun pertama? Ini adalah konspirasi langsung yang tidak dapat ditolak oleh para siswa. Tentu saja, tidak ada yang akan menolak hal baik seperti itu. Namun, ada prasyarat untuk ini. Prasyaratnya adalah tingkat keberhasilannya di Tousan Refining kelas 1 harus lebih tinggi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menempa begitu banyak logam 1000 halus kelas 1 untuk semua orang untuk membuat battle armor mereka? Karenanya, dia telah berlatih keras baru-baru ini. Manfaat kekuatan spiritualnya juga tercermin dalam penempaannya. Kekuatan spiritualnya yang kuat memungkinkan dia untuk dengan jelas merasakan perubahan pada logam selama proses penempaan. Juga, Lan Xuanyu menemukan melalui eksperimen bahwa ketika dia menggabungkan kekuatan garis keturunannya ke dalam proses penempaan, tidak hanya tingkat keberhasilan Tousan Refining kelas 1 lebih tinggi, tetapi logam yang ditempa juga akan memiliki sedikit garis keturunannya sendiri. Aura. Dengan cara ini, kualitas logam 1000 halus kelas 1 akan lebih tinggi. Eksperimen Lan Xuanyu pertama kali digunakan pada Liu Feng. Dia menempa logam 1000 halus kelas 1 dengan kekuatan garis keturunannya dan membuat Liu Feng membuat sepotong battle armor. Setelah mencobanya, Liu Feng mengatakan kepadanya bahwa karena aura garis keturunannya, battle armor ini secara langsung meningkatkan tubuh Liu Feng, tidak termasuk peningkatan dari battle armor itu sendiri. Dia bahkan bisa merasakan perasaan battle armornya. Terutama karena Liu Feng memiliki garis keturunan Raja Naga Putih. Di bawah peningkatan aura garis keturunan Lan Xuanyu, efeknya sangat bagus. Penemuan ini memperkuat keyakinan Lan Xuanyu, terutama ketika garis keturunan Dewa Naganya telah meningkat setelah perjalanan ke planet Elf ini. Tentu saja, akan membutuhkan waktu yang sangat lama baginya untuk menempa begitu banyak logam 1000 halus kelas 1. Dia berencana untuk menggunakan tahun depan atau bahkan sampai dia lulus dari tahun kedua. Penempaan itu membosankan. Tetapi untuk pandai besi yang telah memahami keindahan penempaan, itu tidak terlalu membosankan. Sama seperti Lan Xuanyu, dia sekarang dapat dengan jelas merasakan perubahan emosi logam selama proses penempaan. Seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan logam dan perasaan ini membuatnya merasa sangat nyaman dan menyenangkan. Berkali-kali, ketika dia keluar dari Blacksmith Society, langit di luar sudah gelap dan sudah malam. Kantin sudah tutup. Dia tidak punya pilihan selain meminum air danau Dewa Laut dengan beberapa buah kehidupan tanpa akhir untuk mengisi kembali energi yang dia butuhkan. Kemudian, dia akan kembali bermeditasi. Saat ini, tingkat keberhasilan Lan Xuanyu dari Tousan Refining kelas 1 mendekati 20%. Dia memutuskan untuk mengumumkan masalah ini kepada teman-teman sekelasnya sesegera mungkin sehingga mereka dapat menghemat waktu sebanyak mungkin dan tidak terlalu memikirkan masalah battle armor mereka dan fokus pada peningkatan kultivasi mereka. Dia ingin mereka menerobos ke tingkat berikutnya sesegera mungkin dan menunggu sepanjang tahun pertama untuk menyatu dengan jiwa roh yang mereka peroleh dari planet Elf. Lan Xuanyu percaya bahwa tahun pertama pasti akan mengalami transformasi. Pada saat itu, mereka mungkin benar-benar memiliki kekuatan untuk menantang tahun-tahun lainnya di pengadilan luar. Setelah beristirahat selama beberapa hari terakhir, Lan Xuanyu merasa sudah waktunya untuk mengkonsumsi buah kaisar. Tanpa menghitung 2 yang masih bisa dia makan, dia punya 9 yang tersisa. Dia juga dengan hati-hati mempertimbangkan bagaimana mendistribusikan 9 buah kaisar yang tersisa. Bai Xiuxiu, Lan Mengqin, Liu Feng, Qian Lei, Tang Yuge, dan Yuanen Huihui masing-masing memiliki 1. Efek memakan buah pertama adalah yang terbaik, dan Lan Xuanyu masih harus mencoba 2 lainnya.
Masih ada 3 yang tersisa. Haruskah dia memberikan ketiganya kepada siswa lain? Dia telah memikirkan pertanyaan ini dengan hati-hati. Dia tidak akan memberikannya, bahkan kepada rekan satu timnya. Alasannya sangat sederhana. Distribusi yang tidak merata lebih mengkhawatirkan daripada tidak cukup. Selanjutnya, mengkonsumsi buah kaisar membutuhkan waktu kultivasi yang lama di Danau Dewa Laut. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan, tapi itu pasti akan memakan cukup banyak emblem dan siswa biasa tidak akan mampu membelinya. Bagaimana dengan 3 buah kaisar yang tersisa? Sederhana, dia akan menjualnya ke akademi. Lan Xuanyu percaya bahwa akademi pasti tidak akan menolak harta karun seperti itu dan bahkan akan menawarkan harga tinggi. Akademi itu kaya akan sumber daya, dan jika pusat pertukaran pengadilan luar bisa menukar begitu banyak barang bagus, maka pengadilan dalam pasti akan memiliki lebih banyak barang bagus. Ini adalah akumulasi puluhan ribu tahun. Oleh karena itu, tidak ada salahnya mengumpulkan lebih banyak emblem. Hanya saja dia tidak tahu berapa banyak uang yang bisa dijual buah kaisar di akademi, jadi dia harus kembali dan mencari tahu. Lan Xuanyu sudah punya ide. Hal ini harus dilakukan secara tertib dan tidak boleh dikacaukan. Dia harus menjual beberapa terlebih dahulu sebelum membiarkan semua orang mengkonsumsinya. Semakin langka sesuatu, semakin berharga itu. Jika akademi mengetahui bahwa dia memiliki begitu banyak buah kaisar, itu mungkin tidak bernilai banyak. 3. Haruskah saya melelang satu di pelelangan untuk menukar beberapa koin emas? Itu mungkin akan membawa sejumlah besar koin emas. Keuntungan dari perjalanan ke planet ini terlalu besar. Pikiran kacau di benaknya berangsur-angsur menghilang dan Lan Xuanyu akhirnya memasuki keadaan meditasi. Keesokan paginya, ketika Lan Xuanyu tiba di kelas dengan semangat tinggi, dia menyadari bahwa sebagian besar teman sekelasnya sudah pulih, hanya Ding Zuhan yang terlihat lesu. Pengalaman kemarin memang sedikit kejam baginya. Ding tua, apa yang kamu makan pagi ini? Bing Tianliang tersenyum saat dia berjalan ke Ding Zuhan dan menepuk bahunya. Wajah Ding Zuhan memucat. Pikiran untuk makan mengingatkannya pada muntahnya kemarin. Bahkan, dia belum makan apa-apa sejak tadi malam. Pergi.